Di wilayah Ratanakiri, terdapat suku yang disebut Krung. Sekitar 25.000 penduduk asli Krung tinggal di Kamboja, dan mungkin beberapa ratus lainnya berada di Laos. Di Kamboja, mereka sebagian besar tinggal di wilayah timur laut yang berbatasan dengan Laos dan Vietnam. Hingga baru-baru ini, tidak mudah untuk mencapai daerah ini. Ketika saya pertama kali berkunjung 20 tahun yang lalu, semua jalan di wilayah ini masih berupa jalan tanah. Transportasi umum tidak tersedia kecuali Anda terbang dengan pesawat kecil. Untuk mencapai ibu kota provinsi, Ban Lung, bisa memakan waktu berhari-hari. Suku Krung secara historis menganut kepercayaan animisme. Mereka menyembah berbagai roh yang dikaitkan dengan peristiwa-peristiwa penting. Roh yang paling penting, seperti roh panen, dipuja melalui ritual yang rumit. Meskipun praktik keagamaan ini telah mengalami perubahan, animisme masih lazim terlihat dalam kehidupan sehari-hari suku Krung. Selain itu, mereka juga meminum anggur beras bukan untuk mabuk, melainkan sebagai ungkapan terima kasih kepada roh atas makanan yang diperoleh. Suku Krung adalah suku dengan garis keturunan matrilineal. Desa-desa mereka biasanya dipimpin oleh dewan tetua setempat atau kepala desa. Keluarga merupakan hal yang paling penting bagi mereka, di mana perempuan bertanggung jawab untuk mengasuh anak, membawa air, dan memelihara hewan peliharaan. Mereka juga mengumpulkan makanan dan menenun. Para lelaki biasanya berburu dan melakukan pekerjaan pertanian yang paling berat. Suku Krung bangun pagi bersama matahari setiap hari dan bekerja di ladang, memanen padi dan sayuran di hutan. Listrik dan air bersih tidak umum ditemukan di sebagian besar wilayah lainnya di Kamboja. Merokok atau minum secara tradisional dianggap tidak baik bagi wanita, tetapi gadis-gadis Krung juga ikut serta, sama seperti anak laki-laki. Mereka menjalani kehidupan sederhana dengan tradisi bertahan hidup yang juga sederhana, seperti makanan, tempat tinggal, cinta, dan kegiatan sosial lainnya. Sebagian besar suku Krung tinggal di desa-desa sementara yang tersebar dan hanya berpenduduk beberapa ratus orang. Desa-desa tersebut terdiri dari lingkaran gubuk panggung yang ditempatkan mengelilingi gedung pertemuan pusat. Rumah-rumah dibangun dari bambu, bervariasi dari rumah panjang multikeluarga yang besar hingga bangunan keluarga tunggal yang kecil. Rumah-rumah tersebut bisa dibangun dekat dengan tanah atau di atas panggung. Suku Ka memiliki tradisi unik yang melibatkan pembangunan gubuk cinta untuk anak perempuan remaja. Gubuk ini berfungsi sebagai ruang terpisah di mana gadis-gadis muda dapat bersosialisasi dan menjalin hubungan dengan lawan jenis. Tradisi ini, yang memungkinkan hubungan seksual sebelum menikah, bertujuan membantu perempuan menemukan pasangan hidup yang sesuai. Namun, praktik ini memicu beragam pandangan dan perdebatan di berbagai kalangan. Ketika gadis-gadis muda mencoba menemukan pria yang tepat untuk dinikahi, merekalah yang bertanggung jawab. Mereka mengundang anak laki-laki yang mereka inginkan ke gubuk cinta untuk bermesraan atau terkadang sekadar mengobrol tanpa melakukan hubungan intim. Anak laki-laki tersebut tidak bersikap agresif karena mereka telah diajarkan bahwa perilaku hormat terhadap anak perempuan akan memengaruhi reputasi keluarga mereka. Mereka menanggapi hal ini dengan sangat serius dan membiarkan anak perempuan mengambil keputusan. Dalam artikel Marie Claire tahun 2011, Fiona McGregor mengunjungi suku tersebut dan berbicara kepada gadis-gadis muda tentang kehidupan mereka dan tradisi gubuk cinta. Semua gadis muda menegaskan kekuatan dan kemandirian seksual mereka, serta persetujuan dan kepercayaan orang tua dalam pengambilan keputusan. Mereka mengklaim bahwa gubuk cinta memberi mereka kesempatan untuk menentukan pria mana yang ingin mereka nikahi. Dalam budaya ini, perceraian tidak pernah terdengar, dan kata jalang bahkan tidak ada. Anak perempuan dapat memiliki banyak pacar sekaligus di gubuk mereka tanpa ada pertengkaran karena cemburu atau mabuk.
Jika seorang gadis akhirnya memilih satu anak laki-laki di antara yang lain, kekerasan seksual jarang terjadi dan pemerkosaan tidak ada. Tentu saja, kehamilan yang tidak diinginkan dapat terjadi, tetapi biasanya pelamar yang dipilih oleh gadis itu akan membesarkan anak tersebut seolah-olah itu adalah anaknya sendiri. Tradisi ini, anehnya, sangat maju dan mempercayai remaja putri untuk membuat keputusan sendiri tentang kesehatan seksual dan kehidupan romantis mereka. Ini jauh berbeda dari apa yang biasa kita lakukan di tempat lain, di mana pendidikan seks sering dicampur adukan dengan pornografi. Sementara kebanyakan orang tua terlalu penakut untuk berbicara dengan anak-anak mereka tentang kesehatan reproduksi dengan cara realistis. Di Amerika, beberapa menyelenggarakan pesta kemurnian yang didanai negara, di mana anak perempuan berjanji untuk menjaga keperawanan mereka kepada ayah mereka hingga menikah. Sementara itu, suku Crow mengajarkan kepada remaja mereka bahwa hubungan intim adalah bagian alami dan indah dari cinta dan romansa. Namun, semua itu berubah dalam beberapa tahun terakhir. Bandara telah ditinggalkan, dan semua jalan telah diaspal. Dulunya, wilayah ini sebagian besar dihuni oleh penduduk asli, tetapi baru-baru ini orang-orang baru mulai pindah ke daerah tersebut. Perpindahan ini juga berarti bahwa kelompok penduduk asli, seperti suku Krungel, semakin terpapar oleh pengaruh luar dan arus utama. Tradisi yang memberdayakan dan sederhana ini kini terancam oleh beberapa faktor, terutama karena mereka berhubungan dengan dunia luar melalui teknologi. Gubuk cinta tradisional mulai menghilang seiring dengan semakin terbukanya kaum minoritas terhadap modernisasi dan budaya luar, di mana seks pranikah tidak dianggap terhormat. Menurut Anda, bagaimana lagi kultus hubungan intim di Australia yang dibangun atas dasar generasi incest dapat terbentuk? Belum lagi, paparan terhadap ponsel dan televisi menjadi masalah yang mulai muncul. Dalam artikel Mary pada tahun 2011 tentang tradisi ini, hal tersebut jauh lebih umum. Pikirkan tentang seberapa banyak yang hilang dalam penerjemahan antara anak laki-laki desa dan pornografi yang kini dapat mereka akses di ponsel. Menurut sebuah artikel oleh Phnom Penh pada bulan Maret 2014, cara keluarga Krum membangun rumah mereka juga telah berubah seiring dengan peningkatan kekayaan masyarakat. Secara tradisional, rumah mereka dibangun dari bambu kecil yang tidak tahan lama. Saat musim hujan tiba, rumah harus dibangun kembali setahun sekali. Bambu tidak memerlukan isolasi dan tidak memberikan privasi, sehingga orang tua dengan senang hati membangun tempat pribadi bagi anak perempuan remaja mereka untuk bersosialisasi dengan pacar dan mengeksplorasi cinta serta seksualitas dalam privasi penuh. Namun, sekarang beberapa desa mulai membangun rumah dari kayu atau bata yang lebih tahan lama. Akibatnya, mereka lebih suka menempatkan semua kamar tidur di dalam satu rumah untuk anak remaja mereka. Rupanya, orang tua setuju karena mereka dapat bertemu dengan anak laki-laki yang bergaul dengan anak perempuan mereka untuk memastikan bahwa dia adalah petani yang rajin dan bukan anak laki-laki nakal yang menghamili gadis-gadis muda serta memperlakukan ternak keluarganya dengan sembrono. Saat budaya arus utama mulai muncul, tampaknya hak yang pernah diberikan kepada gadis-gadis muda mulai disingkirkan dari setiap generasi. Tradisi-tradisi adat tersebut mulai menghilang, padahal kepercayaan sudah ada sebelumnya. Orang tua juga bertujuan untuk memastikan mereka menanamkan kepercayaan diri pada anak perempuan mereka. Namun, dengan berkembangnya pengetahuan teknologi dan interaksi dengan orang luar, lama-kelamaan tradisi tersebut mulai ditinggalkan. Jenis pendidikan negatif terhadap otonomi seksual bagi wanita muda ini mencerminkan mitos kemurnian di Amerika Utara dan kepercayaan suku Krungel sendiri terhadap tradisi mereka. Hal ini sangat masuk akal ketika Anda terpisah dari masyarakat lain, karena akan lebih mudah untuk melestarikan tradisi Anda sendiri, apapun tradisi itu.